Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang wawasan Nusantara. Di sini kami melakukan presentasi untuk memenuhi mata kuliah dari Bu Dika. Di sini saya memperkenalkan anggota kelompoknya sendiri, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ega Maulana Mulyana, dan yang kedua sebagai pemateri pertama, Irham Ahmad Maulana, yang akan menjelaskan pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Yang ketiga ada Muhammad Fajar Hikmatullah sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan sub dari implementasi poin ketiga dan keempat. Dan yang keempat ada Rai Cahya Permana sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan materi implementasi poin pertama dan kedua. Dan yang terakhir ada Sandi Adi Mulya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan materi tentang eh, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Eh, Langsung saja materi pertama saya serahkan kepada Irham Ahmad Maulana. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional secara struktural dan fungsional mewujudkan keterkaitan hierarkis piramida dan secara instrumental mendasari kehidupan nasional yang berdimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Nah, yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Kemudian ada tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Yang kedua, tujuan keluar. Pada lingkungan bangsa dan negara yang mengelilingi Indonesia ialah ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Oke, selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Ada kehidupan politik. Yang pertama, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang kedua, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dari Pulau Kosong. Selanjutnya, kehidupan ekonomi. Yang pertama, wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah.
Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara. C. Kehidupan sosial. Yang satu adalah mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah. Dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah yang tertinggal. Yang kedua adalah pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Selanjutnya adalah kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Yang kedua adalah membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan karena sejatinya kita hanya manusia biasa. Bila ada yang ditanyakan oleh ibu dosen ataupun murid-murid yang melihat video ini, silakan bertanya secara langsung ataupun pribadi melalui chat personal karena kita sedang dalam keadaan pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.